Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Minggu 14 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Siprianus Tukan SSCC dari Batam. Selamat mendengarkan. Para ibu bapak saudara sekalian, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan dari Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur hari ini sungguh luar biasa. Yesus mengingatkan kita akan perutusan kita sebagai umat beriman. Dikatakan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Kita lihat bagaimana Yesus ketika orang banyak mengikutinya. Pertama, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus ketika melihat orang banyak, ia memiliki hati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus tidak lihat orang banyak sebagai masalah atau angka, tetapi ia melihat mereka sebagai pribadi yang lelah, bingung, tidak yang ada yang menggembalakan. Kita pun boleh melihat, menyadari bahwa dalam perjalanan hidup harian kita selalu berjumpa, bahkan punya pengalaman sendiri, lelah, letih, lesu, atau bahkan tidak punya pengharapan. Apa respon kita ketika melihat pribadi-pribadi yang punya persoalan seperti ini? Apakah sekedar simpati atau sampai pada empati? Dan kita juga dipanggil untuk menyadari. Kadang-kadang kita merasa bahwa perutusan atau panggilan seperti ini untuk terlibat itu milik tugas imam, biarawan-biarawati atau para aktivis gereja. Kita menyadari bahwa kita ini hanya umat biasa. Kita mulai menyadari bahwa kita semua dipanggil dan diutus di dalam hidup kita sehari-hari. Kita semua berada di dalam
ladang perutusannya Tuhan, ya, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan, di masyarakat. Semua kita dipanggil untuk melakukan hal ini. Maka mari kita sadari akan kebaikan dan cinta Tuhan ini dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Yesus katakan dengan luar biasa, ya. Yesus melihat bahwa umat tidak punya gembala dan juga diajak supaya boleh sungguh-sungguh mengikuti Kristus dan juga menjalankan perutusan yang dilakukan oleh Tuhan. Maka kita juga lihat, ya, Yesus mengutus para murid itu tidak tangan kosong, tetapi memberi kuasa. Dan Yesus lakukan itu sungguh luar biasa, membantu kita untuk menyadari kebaikan Allah ini yang memberikan itu dengan luar biasa. Namun sebelum mengutus para murid, Yesus katakan ini, tuaian banyak, pekerja sedikit. Yesus katakan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Kita menyadari bahwa kadang-kadang kita lihat kita ini pemilik atau juga pekerja, ya. Yesus kata ladang itu milik Tuhan, ya. Kita semua ini pekerja, tapi kita turut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Maka dalam pelayanan kita sadari betul kita dipanggil untuk selalu menyadari bahwa panggilan itu berasal dari Tuhan. Tuhan selalu punya inisiatif pertama untuk memanggil setiap kita, dan kita dibutuhkan untuk menanggapi panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Lalu juga Yesus memberi kuasa, ya, untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan. Jadi Yesus tidak mengutus dengan tangan kosong, tetapi memberi karunia, memberikan kuasa. Dan kuasa itu dipakai, ya, bukan untuk disimpan. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Kita diajak untuk menyadari perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sungguh luar biasa, ya. Kita dipanggil untuk menyadari perutusan ini, ya, lahir dari kasih Allah lebih dulu, dan kita diutus untuk meneruskan karya kasih Allah. Dan mari kita sadari ini, belas kasih itu selalu berbuat tindakan. Kalau orang hanya simpati, itu tanpa empati, ya, hanya sekedar kasihan lalu selesai. Kita dipanggil untuk meneruskan warta cinta kasih Allah ini. Maka mari kita sadari betul dalam perjalanan hidup kita, milikilah hati yang tergerak belas kasih seperti Kristus. Yesus melihat dan peduli, kita pun dipanggil untuk menyadari akan kebaikan Allah ini. Peduli, bela rasa, terlibat. Kita pun dipanggil untuk peka melihat tetangga yang kesulitan, teman kerja yang tertekan, anggota keluarga yang menjauh dari gereja. Jangan hanya berkata kasihannya, tetapi lakukanlah sesuatu. Kita boleh mengunjungi, juga boleh menyapa, mendoakan, lalu melakukan tindakan sebisanya kita. Nah, kita punya kemampuan. Kadang orang enggan untuk melakukan, tetapi komentarnya sangat bagus, tapi tindakan tidak dibarengi. Maka kita diajak untuk berani melayani lewat keterlibatan aktif dalam lingkungan atau KBG, di KOR, juga dalam karya-karya sosial. Maka kalau kita belum bisa melakukan, setidaknya kita setia, ya. Ini sikap yang perlu kita bangun. Doa bagi gereja supaya perutusan bukan soal jabatan, tetapi kesetiaan kita. Kalau Tuhan itu tidak panggil orang yang hebat, ya, tetapi Ia memanggil pribadi-pribadi yang setia dan menyertai. Tuhan tidak panggil orang-orang yang hebat, tetapi Ia akan menyertai dan membuat hebat orang-orang yang dipilih dan dipakainya. Jadi kita boleh menyadari akan kebaikan Allah. Ya. Memang kelihatan sederhana, tapi jika kita setia, Tuhan dapat memakai kita untuk tadi itu mendoakan, menyembuhkan, menguatkan, dan memberi pengharapan.
Semoga kita sungguh-sungguh menyadari akan perutusan yang Tuhan limpahkan kepada kita untuk meneruskan warta berkat, kasih, dan kebaikan Allah. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan hidup bakti. Dan Tuhan menyertai kita semua dan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.